Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini nih kita akan menyelami area yang penting banget buat setiap bisnis. Gimana sih caranya menyusun strategi menghadapi dua kekuatan besar di luar sana? Ya, pembeli dan pemasok Anda. Betul. Dua kutub yang selalu tarik-menarik ya. Iya kan? Nah, kita bakal gali wawasan dari buku klasik kompetitif strategi. Kita fokus lihat gimana pilihan-pilihan strategis kita waktu berinteraksi sama mereka itu bisa jadi penentu posisi kompetitif dan ujung-ujungnya profitabilitas Anda. Penting banget itu. Seringkali dianggap remeh padahal dampaknya besar. Kita akan bedah ini dari dua sisi ya. Pertama, gimana milih dan ngelola hubungan sama pembeli secara strategis. Ini bukan cuma soal jualan ke siapa aja loh, tapi beneran soal memilih siapa yang paling pas buat Anda layani. Selektif ya intinya. Betul. Kedua, kita lihat strategi pembelian yang cerdas buat berhadapan sama pemasok. Tujuannya, ya biar Anda dapat intisari paling tajam dari sumber ini, yang mudah-mudahan relevan banget. Siap? Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari sisi pembeli dulu deh. Ide besarnya di sini, dan ini sering banget kelewat nih, adalah nggak semua pembeli itu sama nilainya buat kita. Buku ini negesin banget kalau milih kelompok pembeli yang mau Anda fokuskan itu, wah, keputusan strategis yang fundamental. Iya, bukan sekedar pasif nerima order aja gitu ya, tapi aktif milih. Ini medan perang saya di sini nih. Nah, itu dia. Soal kekuatan tawar pembeli itu ada dua sisi yang perlu kita pahami betul. Ada yang namanya kekuatan tawar intrinsik. Ini soal ya, seberapa besar sih daya ungkit potensial mereka? Misalnya karena volume belinya gede banget, atau mereka punya banyak pilihan pemasok lain. Atau mungkin mereka bisa aja bikin produk kita sendiri gitu ya. Integrasi ke belakang namanya. Tepat, itu kekuatan intrinsik. Tapi ada sisi kedua yang nggak kalah krusial. Kecenderungan mereka untuk beneran pakai kekuatan itu. Ada loh pembeli besar tapi sebenarnya nggak terlalu peduli soal harga. Oh ya? Kenapa gitu? Ya, mungkin karena produk Anda itu cuma bagian kecil banget dari total biaya mereka. Jadi, nggak terlalu signifikan lah buat dinego habis-habisan. Sebaliknya, ada pembeli yang mungkin nggak gede-gede amat, tapi, wah, bakal terus-terusan neken harga dan margin Anda. Setiap ada kesempatan, dipakai. Jadi ada yang punya senjata tapi nggak dipakai. Ada yang senjatanya biasa aja tapi dipakai terus ya? Betul. Dan yang perlu diwaspada ini, kekuatan yang belum terpakai itu bisa jadi kayak bom waktu gitu. Tiba-tiba meledak pas kondisi pasar berubah. Wah, menarik. Jadi, kalau kita tahu nggak semua pembeli itu baik buat bisnis kita, terus gimana dong cara milihnya? Apa nih rambu-rambunya menurut buku ini? Nah, buku ini ngasih beberapa kriteria kunci ya buat nyeleksi pembeli mana yang kira-kira lebih menguntungkan. Pertama, ya jelas, daya tawar atau leverage mereka. Oke. Gampangnya gini, cari pembeli yang posisi tawarnya ke Anda itu relatif lebih lemah. Ini balik lagi ke faktor-faktor tadi. Seberapa besar sih porsi pembelian mereka dari total penjualan Anda? Kalau makin kecil, ya makin bagus buat Anda. Artinya kita nggak terlalu bergantung sama dia ya? Iya. Terus, apakah mereka punya kemampuan realistis buat integrasi ke belakang, bikin sendiri produk Anda? Kalau kemungkinannya kecil, ya posisi Anda lebih aman. Masuk akal, masuk akal. Jadi kita cari pembeli yang nggak terlalu besar kepala atau punya banyak alternatif lain ya. Oke, apalagi nih setelah daya tawar? Kriteria kedua itu potensi pertumbuhan pembeli. Ini penting banget karena pertumbuhan mereka itu bisa jadi mesin pertumbuhan Anda juga kan? Oh iya ya, kita numpang tumbuh bareng gitu. Nah, kalau Anda jualnya ke bisnis lain, pembeli industrial gitu, Anda perlu cermati, industrinya lagi tumbuh nggak? Dia ada di segmen pasar yang prospektif nggak? Punya potensi ngerebut pangsa pasar dari pesaingnya nggak? Lihat prospek jangka panjangnya ya. Betul. Kalau pembeli Anda konsumen akhir, ya perhatiin tren demografi, gaya hidup, ada potensi nggak jumlah pembelian per orangnya naik. Kenapa ini strategis? Ya karena nebeng di pertumbuhan pembeli yang tepat, itu bisa jauh lebih efisien daripada kita susah payah mencoba tumbuh di pasar yang udah stagnan. Oke. Jadi daya tawar rendah, potensi pertumbuhan tinggi. Kriteria selanjutnya apa nih? Ini kayaknya yang paling nyerempet ke profitabilitas ya. Betul banget, ini krusial. Sensitivitas harga pembeli. Idealnya nih, Anda pengennya melayani pembeli yang kurang sensitif sama harga. Nah, kapan tuh biasanya terjadi? Buku ini ngidentifikasi beberapa situasi kunci. Misalnya, pas produk atau jasa Anda itu cuma bagian seuprit dari total biaya produksi,
atau anggaran operasional mereka. Kalau porsinya cuma kecil, ya mereka cenderung nggak akan terlalu ngotot nawar harga mati-matian lah. Contohnya kayak baut atau mur khusus buat produsen mobil gede gitu kali ya. Biayanya kan kecil banget dibanding total biaya mobilnya. Tepat sekali. Contoh bagus itu. Situasi lain, pas kinerja produk Anda itu vital banget buat kualitas produk atau kelancaran operasi si pembeli. Dan, ini penting, biaya kalau produk Anda gagal itu tinggi banget. Wah, iya. Kayak komponen kritis buat pesawat terbang. Atau sistem kontrol buat pabrik kimia gitu ya. Persis, kalau gagal kan bisa fatal atau ruginya gede banget. Nah, dalam kasus kayak gini, pembeli pasti bakal jauh lebih mentingin keandalan, kualitas, jaminan pasokan daripada sekedar harga termurah. Nggak mau ambil resiko lah mereka. Oke. Ini juga berlaku kalau produk kita secara signifikan ningkatin kualitas produk atau layanan mereka gitu kan. Atau kalau produk kita bisa ngasih penghematan biaya atau peningkatan kinerja yang signifikan buat mereka. Jadi nilai yang kita kasih jauh lebih gede dari harganya. Tepat sekali, kalau produk Anda bantu pembeli bikin produk akhir yang lebih bagus, ya mereka jadi lebih fokus ke kualitas input dari Anda dong. Dan kalau produk atau jasa Anda bisa datengin penghematan gede, misalnya software yang otomatisasi proses mahal, atau jasa konsultan yang buka pasar baru, atau bahkan cuma pengiriman just in time yang ngurangin biaya inventory mereka, nah sensitivitas harga mereka bakal turun. Mereka rela bayar lebih ya. Iya, mereka bersedia bayar lebih buat nilai tambah strategis yang Anda bawa. Contoh klasik kayak jasa investment banking lah, yang bisa ngurusin deal miliaran dolar. Atau jasa analisis data sumur minyak, well logging, yang bisa hemat biaya ngebor jutaan dolar. Harganya jadi nggak terlalu masalah dibanding manfaatnya. Oke. Nah, kriteria keempat nih kadang agak tricky. Biaya untuk melayani pembeli. Kan ada tuh pembeli yang emang lebih mahal ngurusnya, pesanan kecil-kecil, minta kustomisasi aneh-aneh, lokasinya jauh, butuh training atau support teknis banyak. Gimana nih nyeimbanginnya? Nah, ini dia nih poin yang menarik dan seringkali kontraintuitif. Emang bener sih, secara operasional kita pengennya ngehindarin pembeli yang rewel dan biayanya tinggi. Tapi buku ini ngingetin, jangan kejebak cuma ngelihat biaya pelayanannya aja. Terus lihat apanya dong? Seringkali, pembeli yang butuh layanan ekstra atau kustomisasi khusus ini justru malah pembeli yang paling nggak sensitif sama harga. Loh kok bisa? Ya, karena mereka itu sangat menghargai perhatian ekstra itu, solusi yang disesuaikan buat mereka, atau keandalan layanan yang Anda kasih, yang mungkin nggak bisa mereka dapetin dari pemasok lain. Jadi, mereka mungkin rela bayar harga premium yang lebih dari cukup buat nutupin biaya tambahan Anda. Oh gitu ya logikanya. Jadi pembeli mahal belum tentu nggak untung ya? Betul, malah bisa jadi sangat menguntungkan. Makanya analisisnya harus hati-hati. Wah, ini perspektif penting nih. Jadi jangan buru-buru mecat pelanggan yang kelihatannya ngerepotin ya. Bisa jadi malah dia sumber profit yang stabil. Lalu ada kriteria terakhir soal biaya peralihan kan? Iya, biaya peralihan atau switching cost buat pembeli, ini tuh semua ongkos atau kerugian yang harus ditanggung pembeli kalau mereka mutusin pindah dari Anda ke pemasok lain. Ongkosnya apa aja tuh? Bisa macam-macam, ada biaya finansial langsung kayak harus investasi alat baru yang cocok sama pemasok baru, biaya ngelatih ulang karyawan, biaya ngualifikasi ulang pemasok baru itu. Bisa juga biaya waktu dan tenaga ya, kayak ngerancang ulang proses internal atau nyesuaiin sistem logistik. Repot juga ya. Banget. Bahkan ada biaya psikologis loh, kayak rasa nggak nyaman mutus hubungan bisnis yang udah jalan baik. Nah, intinya, semakin tinggi biaya peralihan ini buat pembeli Anda, semakin terkuncilah mereka sama Anda. Dan otomatis posisi tawar Anda makin kuat. Jadi kita usahakan biar switching cost mereka tinggi gitu ya. Iya, menciptakan switching cost yang wajar itu strategis banget. Misalnya lewat integrasi sistem, layanan purna jual yang unik, atau program loyalitas. Ini cara buat nahan pembeli. Oke, jadi kalau dirangkum nih, milih pembeli itu kayak nyusun portofolio investasi ya. Mesti nyeimbangin macam-macam faktor. Daya tawar, potensi tumbuh, sensitivitas harga, biaya ngelayanin, sama biaya peralihan. Nggak bisa fokus ke satu aja. Tepat sekali, persis kayak gitu. Tujuan strategisnya yang nemuin kombinasi pembeli yang paling untungin secara keseluruhan. Dan ini pasti ada trade-off-nya. Pasti ya.
Iya, mungkin pembeli yang tumbuhnya paling cepat, ternyata daya tawarnya juga paling kuat. Atau pembeli yang paling loyal dan gak sensitif harga, malah paling mahal dilayaninnya. Disinilah seni strategi bermain. Jadi implikasinya apa nih buat kita? Implikasinya jelas. Anda perlu fokusin sumber daya penjualan dan pemasaran ke segmen pembeli yang paling menjanjikan. Mungkin juga secara proaktif coba mendidik pasar atau nyiptain tipe pembeli baru yang lebih nguntungin. Dan ya, kadang perlu berani juga buat secara selektif ngurangin fokus ke pembeli yang udah jelas-jelas ngerugiin terus. Tapi ya analisisnya harus bener dulu. Yang penting, lihat semua kriteria ini barengan. Oke. Wah, pemahaman mendalam soal strategi ke pembeli ini udah mencerahkan banget nih. Sekarang coba kita putar balik koinnya. Kita lihat sisi lain, strategi ngadepin pemasok. Ini sama pentingnya kan ya? Kalau kita ditekan habis sama pemasok, margin kita bisa amblas juga. Tentu saja, penting banget. Strategi pembelian atau procurement strategy itu bukan cuma urusan departemen purchasing nyari harga paling murah, bukan itu aja. Lebih dari itu ya? Jauh. Ini komponen vital dari strategi kompetitif kita secara keseluruhan. Tujuannya ya buat ngimbangin atau bahkan netralisir kekuatan tawar si pemasok, mastiin pasokan input kita aman, kualitasnya oke, dan biayanya wajar. Nah, kekuatan pemasok ini sebenarnya cerminan aja dari kekuatan pembeli, cuma arahnya kebalik. Bisa dijelasin dikit nggak? Faktor apa aja sih yang bikin pemasok jadi kuat gitu? Pemasok itu cenderung kuat kalau, pertama, industrinya terkonsentrasi. Artinya cuma dikuasai sedikit pemain gede aja. Jadi pilihannya dikit ya buat kita? Betul. Terus mereka juga kuat kalau produk yang mereka jual ke industri kita itu nggak punya banyak barang substitusi. Makin unik barangnya, makin kuat dia. Kekuatan mereka nambah lagi kalau industri kita ini bukan pasar utama buat mereka. Artinya mereka nggak terlalu bergantung sama kita. Jadi kalau kita ngambek nggak beli, mereka nggak terlalu pusing gitu ya? Bisa jadi gitu. Terus ya jelas kalau produk mereka krusial banget buat bisnis kita, bahan baku utama atau komponen kunci misalnya, posisi mereka otomatis kuat. Diferensiasi produk pemasok atau adanya switching cost yang tinggi kalau kita mau ganti pemasok juga bikin mereka makin kuat. Sama kayak pembeli tadi ya, soal switching cost? Iya, konsepnya mirip. Jangan lupa juga ancaman integrasi ke depan yang kredibel, artinya ada kemungkinan mereka masuk ke bisnis kita jadi pesaing kita langsung. Satu lagi nih yang sering dianggap remeh tapi bisa kuat banget, tenaga kerja. Tenaga kerja? Maksudnya gimana? Di banyak industri, serikat pekerja yang kuat atau tenaga kerja yang punya keahlian langka itu bisa bertindak kayak pemasok dengan daya tawar yang luar biasa. Mereka bisa nuntut gaji tinggi, kondisi kerja bagus, dan itu jadi biaya buat kita kan? Oh iya, bener juga. Wah, banyak juga ya sumber kekuatan pemasok ini. Terus, gimana dong kita sebagai pembeli bisa nyusun strategi buat ngurangin atau ngelola kekuatan mereka? Apa aja nih taktiknya menurut buku ini? Nah, buku ini nawarin beberapa pendekatan strategis. Pertama, sebarkan pembelian atau spread purchases. Ini prinsip dasar banget sih. Jangan gantungin diri ke satu pemasok aja buat input yang penting. Diversifikasi ya? Betul. Alokasikan volume pembelian Anda ke beberapa pemasok alternatif. Ini otomatis ningkatin daya tawar Anda, karena nggak ada satu pihak pun yang rasa bisa ngedikte Anda sepenuhnya. Tapi hati-hati juga, jangan nyebar terlalu tipis, sampai volume ke tiap pemasok jadi nggak berarti di mata mereka. Nanti nggak dapat diskon volume atau dianggap nggak penting. Ah, ya bener juga. Cari keseimbangan ya? Iya, cari keseimbangan. Anda tetap butuh daya ungkit dari volume pembelian. Oke, jadi punya beberapa opsi pemasok, itu kunci. Apalagi nih? Kedua, secara sadar hindari terciptanya biaya peralihan yang nggak perlu. Sebisa mungkin, hindari investasi di aset atau proses yang spesifik banget dan cuma cocok sama satu pemasok. Contohnya, kalau bisa nih, pakai komponen atau bahan baku yang spesifikasinya standar industri aja, yang bisa disuplai banyak pihak. Biar gampang ganti kalau perlu ya. Nah, ini nyambung ke taktik ketiga, promosikan standarisasi. Kalau memungkinkan, dorong penggunaan input standar di seluruh industri Anda. Semakin banyak pemasok potensial yang bisa memenuhi kebutuhan Anda dengan spek yang sama, ya makin lemah daya tawar masing-masing pemasok. Ini mungkin butuh lobby industri atau kolaborasi sama pemain lain sih. Usaha ekstra, tapi dampaknya bisa bagus ya. Jadi kita bisa proaktif ngebentuk lingkungan pasokan kita. Ada taktik yang lebih keras nggak nih? Ada dong. Salah satunya, ancaman integrasi mundur atau backward integration. Ini artinya, kita ngembangin atau minimal nunjukin kemampuan yang kredibel buat bikin sendiri input yang selama ini kita beli dari pemasok. Jadi kita ancam mau bikin sendiri gitu? Kurang lebih gitu.
Bahkan kalaupun kita nggak pernah beneran ngelakuinnya, ancaman yang masuk akal aja udah bisa jadi alat tawar yang efektif banget pas negosiasi. Pemasok bakal mikir 2 kali buat neken terlalu keras kalau mereka tahu kita punya alternatif internal. Wah, ini semacam kartu truf ya. Oke, dan terakhir tadi soal punya sumber kedua. Betul. Gunakan sumber kedua atau second sourcing secara strategis, terutama buat input yang paling kritis. Pastikan Anda selalu punya minimal 2 pemasok yang udah terkualifikasi dan siap nyuplai komponen atau bahan baku vital itu. Meskipun mungkin nanti porsi belinya nggak 50-50. Tujuannya apa nih selain buat neken harga? Ini bukan cuma soal harga, tapi yang lebih penting lagi itu mitigasi resiko. Kalau pemasok utama Anda kena masalah, bencana alam, mogok kerja, masalah kualitas, Anda punya cadangan yang bisa langsung aktif. Ini ngejaga kelangsungan operasi Anda. Sekaligus ngasih sinyal ke pemasok utama kalau Anda nggak sepenuhnya bergantung sama dia. Masuk akal banget. Jadi, strategi pembelian ini beneran bukan cuma soal tawar-menawar harga ya, tapi lebih dalam lagi soal bangun ketahanan rantai pasok dan menguatin posisi kompetitif kita secara keseluruhan. Tepat sekali. Itu intinya. Strategi pembelian yang cerdas itu harus nyambung, harus terintegrasi sama strategi bisnis Anda secara umum. Misalnya Anda mau jadi pemimpin biaya, cost leader. Ya berarti efisiensi dan harga rendah dari pemasok jadi penting banget. Kalau fokusnya diferensiasi? Nah, kalau fokusnya diferensiasi, ya kualitas, keunikan, sama keandalan input dari pemasok jadi kunci utama. Strategi pembelian yang efektif itu mastiin Anda dapat input yang tepat, di waktu yang tepat, dengan biaya yang wajar, dan dengan tingkat risiko yang bisa dikelola. Ini fondasi penting lah buat bersaing dan menang di pasar. Jadi, jelas banget ya dari obrolan kita hari ini, cara kita interaksi sama pembeli dan pemasok itu bukan sesuatu yang kita terima gitu aja sebagai takdir pasar. Malah sebaliknya, ini tuh arena di mana kita bisa dan harus bikin pilihan-pilihan strategis yang proaktif. Iya, kita punya kontrol sebenarnya. Dengan cermat milih siapa yang kita layani dan gimana kita ngelola hubungan sama pemasok, kita bisa secara aktif ngebentuk lanskap persaingan kita dan, ya ujung-ujungnya, ningkatin profitabilitas sama keberlanjutan bisnis kita. Setelah dengar ini semua, kira-kira gimana pemahaman yang lebih dalam soal dinamika pembeli dan pemasok ini bisa ngubah cara Anda pribadi dalam deketin negosiasi, atau bangun kemitraan, atau bahkan ngevaluasi peluang bisnis dalam kontes Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Dan mungkin satu langkah lebih jauh lagi, seberapa nyambung sih strategi Anda terhadap pembeli dan pemasok ini sama strategi kompetitif utama perusahaan Anda? Udah dukung tujuan Anda buat jadi pemimpin biaya, atau pemain diferensiasi, atau pemain fokus? Karena seringkali, ya, keselarasan antara strategi fungsional ini sama strategi besar itulah yang jadi resep rahasia sukses jangka panjang. Wah, bener banget. Keselarasan itu kunci ya. Pertanyaan yang sangat menarik untuk direnungkan lebih lanjut nih. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.